topiknya tentang normalisasi. Apa saja yang akan kita bahas di sini? Kita akan belajar tentang konsep dari normalisasi itu apa di perancangan database. Kemudian, sebelum kita masuk ke bagaimana kita melakukan normalisasi, kita belajar dulu istilah-istilahnya. Ada data redundancy, ada update anomaly, kemudian ada functional dependency, nanti dibedakan ada full dan partial, kemudian ada yang disebut dengan transitive dependency. Kalau kalian mau baca bukunya, silahkan baca di chapter 14 dan 15 gitu. Oke, sebelum masuk ke konsepnya normalisasi, kalian kan sudah pernah bikin IR model kan, dari tugas, kemudian dari praktikum juga. Kemudian, misalkan saya membuat IR model, hasilnya seperti ini. Oke, sales record. Jadi untuk slide-nya itu mungkin ada sedikit update, karena kemarin saya belum sempat untuk menambah-nambahkan untuk preambulnya, jadi nanti saya akan update slide-nya. Jadi misalkan saya punya sales record atau data penjualan. Ini misalkan di toko barang elektronik ya. Ada customer name, kemudian item yang dibeli apa saja, kemudian alamat pengiriman, ini newsletternya, apakah dia subscribe atau tidak, kemudian ini adalah supplier barangnya, kemudian dia belinya itu lewat, supplier, nomor telepon suppliernya seperti apa, harganya berapa. Oke. Kemudian, kalau kayak gini, fine-fine aja kan? Ya nggak? Apakah tidak fine? Apakah kurang? Apakah salah? Gitu. Sebenarnya fine kan, kalau kita ngisi data seperti ini, kalau misalnya kebutuhannya seperti itu ya baik-baik saja gitu kan. Dia tabel ini bisa digunakan untuk menyimpan data gitu, data penjualan. Kemudian kalau misalkan saya ganti menjadi seperti ini, kita kasih customer ID di sini, kemudian name-nya, kemudian yang lainnya sama seperti ini. Bagaimana jika seperti ini? Lebih baik kan, karena name bisa sama ya untuk orang penjualan. Makanya kita kasih customer ID seperti ini. Kemudian pertanyaan lagi, dari sales record ini kita kasih customer ID, bagaimana jika kita buat seperti ini? Oke, jadi kalau kita lihat di sebelumnya, bahwa dari yang item tadinya bisa lebih dari satu item, misalkan si Evan Wilson ini dia beli Xbox dan PlayStation gitu. Jadi ada dua data di sini. Maka di sini kita selain menambahkan customer ID juga menjadikan dia sebagai dua record. Oke, Xbox dan PlayStation Vita, entah apa ya, saya nggak main PS. Terus habis itu, kemudian kalau misalkan itu kita pisah-pisahkan, jadi yang dibeli apa saja dan item barangnya di sini, oke? Kemudian ini adalah suppliernya. Akan lebih baik seperti ini gitu kan. Dari IR model yang kemarin kita sudah pelajari. Oke, jadi sekarang customer sendiri. Jadi customer ini nama ID-nya ini, namanya sekian, kemudian alamatnya sekian, apa yang saja yang di-subscribe oleh dia, kemudian kalau penjualannya di sini. Kemudian supplier tiap itemnya dipisahkan. Bisa aja seperti ini. Atau jika kita ubah lagi menjadi seperti ini. Ada tabel customer, ada tabel penjualan, ada tabel supplier, kemudian suppliernya kita pisahkan lagi. Karena di sini Sony, supplier phone-nya sekian-sekian. Oke? Kita pisahkan lagi. Atau menjadi seperti ini. Oke? Kalian sudah lihat ya bedanya seperti apa antar contoh tadi. Kemudian kita lihat dari kelas praktikum ya. Contoh lain dari kelas praktikum. Kemarin waktu kita mendesain IR model, untuk kelas praktikum, saya kasih dua solusi. Solusi pertama kita pecah-pecah seluruh wilayahnya. Jadi provinsi, kemudian kabupaten, kemudian kecamatan, kemudian desa. Desa ini ambil dari kecamatan, kecamatan ambil foreign key dari kabupaten, dan seterusnya sampai provinsi. Kemudian saya kasih solusi dua, yaitu kita gabungkan jadi satu seluruh wilayah ini jadi satu tabel, yaitu wilayah. Oke? Kalian bisa lihat bedanya kan antara solusi 1 dan solusi 2.
Manakah yang lebih baik? Kalau kayak gini benar menurut saya, kalau kayak gini benar menurut saya. Tetapi ada efisiensi, ada hal-hal yang perlu dilakukan agar menjadi lebih baik. Oke? Nah, sebenarnya kalau kebutuhan kalian nanti solusi bio, it's fine. Kalau misalkan dipecah-pecah jadi solusi satu, it's fine. Nah, ini yang disebut dengan normalisasi. Oke? Jadi normalisasi itu apa? Normalisasi adalah suatu teknik untuk menghasilkan sekumpulan relasi dengan sifat-sifat atau karakteristik yang sesuai atau diharapkan untuk memenuhi kebutuhan data perusahaan. Karakteristiknya apa saja di dalam database yang kita sebut sebagai normalized, yaitu jumlah atributnya minimal, oke, diperlukan untuk mendukung kebutuhan data perusahaan. Kemudian, atribut-atribut dengan hubungan logis yang dekat ditemukan dalam relasi yang sama. Jangan sampai, misalkan di sini ada relasi mahasiswa ya, ada relasi mahasiswa, di situ ada NIM, nama, alamat mahasiswa, dan lain-lain, tiba-tiba muncul atribut baru, nama dosen. Apa hubungannya dosen di dalam relasi mahasiswa gitu kan, seperti itu. Kemudian, karakteristik ketiga yang kita harapkan adalah redundansi dan pengulangannya minimal, di mana setiap atribut hanya ditampilkan satu kali, pengecualian untuk atribut-atribut yang membentuk atau sebagian atau seluruh FK. Karena FK kan bisa aja duplikat ya, redundant. Oke, kita lihat jumlah atribut minimal, atribut-atribut dengan hubungan logis yang dekat, dan redundansinya minimal. Oke, tujuannya untuk apa? Tujuan normalisasi, manfaat menggunakan database yang memiliki himpunan relasi yang sesuai atau memenuhi karakteristik tadi akan, yang pertama, memudahkan pengguna untuk mengakses dan memelihara data. Kemudian, menggunakan ruang penyimpanan storage space yang minimal. Kita lihat contohnya, saya mau pakai yang kelas praktikum saja, karena kalian sudah pernah mengerjakan, jadi kalian paham. 1. Memelihara dan mengaksesnya datanya mudah. Sekarang, kalau misalkan saya mau ganti, kode provinsinya 31 adalah daerah khusus ibu kota Jakarta, bukan DKI Jakarta. Kalau solusi 1, yaitu ini yang disebut sebagai normalize, ini solusi 2 tidak normalize. Kalau di solusi 1, tinggal saya akses di tabel provinsi kode 31, kita ganti DKI Jakarta menjadi daerah khusus ibu kota Jakarta. Kalau solusi 2, yang akan saya ganti semua baris yang ada DKI Jakartanya. Ya enggak? Itu akhirnya tidak efisien, tidak mudah. Kemudian, ada hemat space kalau normalize. Karena apa? Sekarang, kalau misalkan DKI Jakarta satu karakternya 1 bit. Ini misalkan kita anggap satu nama provinsi ini 20 bit ya. Misalnya 1 byte gitu. Kalau di sini, dia akan 31 DKI Jakarta akan terikot hanya di tabel provinsi 1 kali. Kalau di sini, dia akan ngulang DKI Jakarta, DKI Jakarta, DKI Jakarta sebanyak apa? Sebanyak nama desanya. Akhirnya space-nya tidak akan jadi hemat. Oke? Logikanya seperti itu. Nah, ini kita balik ya, siklus pengembangan sistem database. Kita kemarin belajar logical, physical. Nah, kalau misalkan ada istilah konseptual, apa bedanya konseptual dengan logical? Kalau konseptual, dia ada entitasnya, relationship, tidak ada atributnya, dan PK-nya. Jadi cuman entitas-entitas, hubungan antar entitas itu. Kemudian kalau logical, ini yang kemarin kita bikin di IR modelnya. Kemudian normalisasi itu terjadi di sini. Oke, normalisasi terjadi di sini, kemudian setelah semuanya finish, baru kita implementasikan dalam DBMS. Ada 2 teknik dalam melakukan normalisasi. Yang pertama, ketika kita akan merancang model database, kan kita sudah tahu ya, kita harus analisis kebutuhan penggunanya, laporan-laporan apa saja yang diperlukan, data-data yang existing seperti apa, kemudian kita rancang database-nya. Pendekatannya ada 2, bottom up. Bottom up berarti dari bawah ke atas. Oke? Jadi
Normalisasi digunakan untuk membentuk himpunan relasi ketika kita membuat model. Jadi pendekatan ini biasanya digunakan untuk perancangan database yang sederhana dengan jumlah atribut yang relatif sedikit. Ada pendekatan kedua, yaitu top-down, dari atas ke bawah. Berarti kita bikin IR modelnya dulu, kemudian seperti biasa setelah bikin IR model, kita petakan ke relasi-relasi, kemudian normalisasi ini digunakan sebagai teknik validasi. Apakah struktur relasi yang kita hasilkan itu sudah benar atau tidak. Pendekatan ini biasanya digunakan untuk perancangan database yang kompleks. Jadi, kalau kalian sudah bikin IR model yang kemarin, kita bisa lakukan normalisasi dengan top down. Jadi IR modelnya udah ada, kalian udah bikin relasinya penurunannya seperti apa, nanti kalian validasi apakah sini sudah normal atau belum. Kalau belum, kita ubah-ubah sedikit lagi gitu. Oke? Jadi ada dua, bottom up dan top down. Bottom up berarti dari awal kita sudah pikirkan normalisasinya ketika kita membuat IR model, ketika top down berarti IR modelnya secara garis besar sudah ada, kita validasi menggunakan normalisasi. Oke, sekarang apapun pendekatannya, tujuannya yaitu sama, membuat himpunan relasi yang sesuai atau memenuhi kriteria kebutuhan tadi. Oke? Nah, sekarang kita masuk ke istilah pertama. Nah, di slide ini mungkin akan banyak istilah, mungkin kalian akan bingung, akan overwhelmed dengan semua istilah-istilah itu, tapi pada akhirnya di slide terakhir itu ada rangkumannya yang membuat kalian mudah untuk menghafalkan gitu. Jadi nggak perlu ikutin teori, kalian bisa langsung normalisasinya dipikirkan secara di dalam apa sih, nggak perlu dituliskan, itu bisa. Oke, jadi siap-siap, ini akan banyak istilah, tapi tidak susah. Oke, jadi yang pertama kita ada istilah, Oke, jadi yang pertama kita ada istilah namanya adalah data redundancy dan update anomalies. Tujuan utama dari merancang database relasional adalah mengelompokkan atribut-atribut ke dalam relasi-relasi untuk meminimalkan redundansi data. Oke, jika tujuan ini tercapai, manfaat dari database yang telah diimplementasikan adalah update data yang disimpan dalam database dapat dilakukan dengan jumlah operasi minimal, sehingga mengurangi kemungkinan ketidakkonsistenan data. Kemudian, ada penghemat storage space, seperti yang tadi saya ceritakan ketika menggunakan contoh yang di praktikum gitu. Sekarang kita lihat lagi data redundancy, berarti ada pengulangan data. Kita ambil contoh dari relasi staff dan branch. Masalah yang terkait dengan redundansi data kita ilustrasikan dengan staff dan branch. Kemudian membandingkannya dengan misalkan ada relasi namanya staff branch. Oke. Oke. Misalkan saya punya dua relasi, yaitu staff dan branch. Kemudian ada satu relasi lagi staff branch. Ini normal, ini tidak, ini normalize, ini tidak normalize. Oke. Data redundancy berarti ada pengulangan. Sekarang kita lihat kenapa pengulangan. Relasi staff branch memiliki data yang redundant atau berulang. Detail dari setiap branch di sini, atau address-nya di sini, berulang untuk setiap anggota staff. Kan kalau misalkan kita gabungkan staff branch di sini, belum normalize, SL21 bekerja di branch number B005. Dia alamat dari branch number B005 adalah 22 D Road, London. Kemudian B003 juga demikian, ada detailnya di sini. Dan berulang. Kenapa berulang? Karena misalkan di branch number B003, alamatnya kan sama kan, jadi berulang di sini. Oke. Kemudian bandingkan dengan ketika kita pisahkan staff dan branch. Oke. Informasi branch hanya muncul sekali untuk setiap branch dalam relasi branch di sini. B005 alamatnya ini, B007 alamatnya ini, B03 alamat ini. Kemudian dilingkan dengan branch number di sini.
dan hanya branch number yang berulang dalam relasi staff untuk mewakili di mana setiap anggota staff berada. Oke, kalian lihat bedanya? Ada problem data redundancy untuk relasi staff branch ini. Oke, sekarang kita next, update anomalies. Kita lihat contohnya. Jadi, data redundancy tadi, masalah data redundancy dapat berpotensi mengalami update anomalies. Kita lihat, ini adalah contoh yang tadi, yaitu relasi staff branch. Kemudian, akan update anomali ketika insert data. Oke, misalkan, anomali artinya bahasa Indonesianya apa? Keanehan ya. Oke, insertion, atau ketika proses insert. Untuk insert satu stok baru, misalkan dia di branch B007, kita juga harus insertkan detail cabangnya, yaitu branch address-nya, yang benar dan sama, yaitu, kalau misalkan staff baru ya, staff baru di sini misalnya Stephen ya, misalkan di sini kode Stephen berapa, terus namanya adalah Stephen, posisinya apa, salary-nya apa, branch number-nya adalah B07, kita harus nulis lagi di sini, yaitu B address-nya adalah 16 Argyll Street, Aberdeen. Oke? Kemudian, untuk insert satu branch tanpa staff, misalkan ada kantor baru. Oke? Kantor baru, kita mau isikan data kantor baru itu. Terus gimana dengan atribut staff number sampai dengan salary? Apakah kita nulkan? Oke? Akan terjadi anomali di situ. Oke, berarti sekarang kita misalkan tambahin satu branch number B008, B address-nya misalkan London bla bla bla. Apakah atribut-atribut sebelumnya kita nulkan? Anomali kan? Kemudian sekarang kalau misalnya kita mau hapus, ada proses deletion di situ. Jika staff SA9 kita hapus, SA9 itu ada di branch B007. Maka branch number B07 dan detailnya juga akan hilang dari database. Oke? Oke. Kemudian next, modification. Untuk update alamat B003 di sini, kita juga harus mengupdate semua baris data staff di cabang B003. Oke? Misalkan branch B003 pindah alamat, maka semua staff yang ada di B003 branch number-nya akan harus kita update semuanya. Oke, ini namanya update anomali yang terjadi karena data redundancy. Oke, sekarang istilah lain dulu kita belajar sebelum masuk ke normalisasinya, yaitu functional dependency. Oke, jadi functional dependency adalah relationship antara atribut di dalam suatu relasi. Oke. Ini nanti akan banyak poin-poin seperti ini, tetapi sebenarnya tidak rumit ya kalau kalian baca benar-benar. Jadi functional dependency artinya hubungan antara atribut di dalam satu relasi yang sama. Jadi misalkan jika A dan B adalah atribut dari suatu relasi R, misalkan kita punya relasi R, A dan B adalah suatu atribut, A dan B ini bisa lebih dari satu atau satu atribut ya. B dikatakan functionally dependent, bergantung pada A, dinotasikan dengan A tanda panah B. Artinya B tergantung ke A, jika setiap nilai A dihubungkan dengan tepat satu nilai B. Oke? A dan B masing-masing dapat terdiri dari satu atau lebih atribut. Oke? Functionally dependent, A tanda panah B, berarti B tergantung A, ketika setiap nilai A dihubungkan tepat satu nilai B. Kita lihat contohnya. Sebelum masuk contoh, ada penggambarannya. Jadi, karakteristik functional dependency merupakan suatu sifat, atribut dalam sebuah relasi. Dipresentasikan dalam A tanda panah B, artinya B is functionally dependent on A. Artinya, B tergantung secara fungsionalitas on A. Oke, terhadap A. Oke, baca gampangnya B tergantung A gitu ya. Baca kanan dulu baru kirinya. Determinan atau penentu dari functional dependency ini mengacu pada atribut atau kelompok atribut di sisi kiri panah.
Jadi kalau misalkan kayak gini gambarnya, A, tanda panah B, berarti determinannya apa? A ya, sebelah kiri. Oke, penentunya adalah A, karena B yang tergantung A. Oke, contoh ya, contoh functional dependency. Oke, contoh pertama, misalkan saya pakai relasi staff di sini, ada staff number, ada name-nya, ada position, ada salary, ada branch number-nya. Kalau kita lihat, karakteristik dari functional dependency apa? Jika dihubungkan tepat satu nilai, tepat satu. Oke, tepat satu nilai. Nah, sekarang staff number itu staff number tanda panah position. Berarti position functionally dependent terhadap staff number. Kita lihat di sini SL21 manager. Oke. SG37 assistant, SG14 supervisor dan seterusnya. Berarti posisinya ini data atau nilai posisi di sini tergantung staff number kan. Kalau SL21 untuk staff SL21 posisinya adalah manager dan seterusnya gitu kan. SG5 posisinya adalah manager. SL41 adalah assistant. Berarti posisi ini atribut position itu functionally dependent terhadap atau pada staff number. Oke? Oke, tahu ya. Kemudian kalau kita balik, apakah staff number tergantung pada position? Kan tidak kan? Kalau kita secara logika kan posisi, atribut posisi ini ditentukan oleh staff number berapa gitu kan. Berbeda dengan staff number ini tergantung posisinya apa. Oke, karena apa di sini? Karena harus tepat satu nilai, bahwa SL21 itu manager. Tetapi kalau manager kita lihat, itu ada SL21 dan SG5. Maka position doesn't functionally determine staff number. Oke. Tahu ya, berarti harus tepat satu. Kalau kayak gini artinya staff number tidak tergantung pada position, tapi position yang tergantung pada staff number. Nah, determinannya adalah sebelah kiri, yaitu staff number. Kemudian next, contoh berikutnya functional dependency. Kita lihat di sini, name. Apakah nama ini kita punya atribut name dan nama. Apakah nama tergantung name? Ya, pasti ya. Kan namanya siapa, name-nya apa gitu kan? Ya nggak? Apakah kode pos tergantung alamat? Iya ya. Kode pos misalkan di Jakarta sini misalkan 10710 berarti daerah sawah besar gitu kan. Ya nggak? Berarti kode pos ini tergantung alamatnya kan. Apakah dibalik bisa kode pos itu tergantung, apakah alamat tergantung kode pos? No. Ya nggak? Alamat kan lebih detail daripada kode pos kan. Kemudian apakah NIM tergantung nama? Tidak ya. Karena ada nama yang sama, NIM-nya beda gitu kan. Oke, berarti yang atas ini yes, ini no, no. Oke, jadi yang atas ini benar, yang bawah ini tidak benar. Oke, secara logika kalian bisa menggambarkan apakah dia functional dependent atau tidak, walaupun tidak ada datanya. Oke, kalau ada datanya mungkin lebih bagus lagi. Kalian bisa lihat apakah dia berhubungan tepat satu nilai atau tidak. Kemudian perhatikan contoh lainnya. Perhatikan contoh lainnya, ini adalah functional dependency, tapi berlaku hold for all time. Berlaku apa ya? Nanti ada bahasa Indonesianya, saya juga bingung ngartiinnya. Oke. Sekarang perhatikan nilai yang ditampilkan staff number dan nama dalam relasi staff. Oke, kita lihat cuma dua atribut ini. Oke, cuma dua atribut ini. Kemudian, berdasarkan data sampelnya, functional dependency berikut sepertinya berlaku. Sepertinya oke atau yes. Staff number ke staff name di sini. Satu-satu ya, berarti SL21 John White, SG37 Unbeach, SG14, satu-satu semuanya. Kemudian kalau kita balik, staff name, tanda panah staff number. Berarti staff number tergantung staff name. Kita lihat datanya.
staff number SL21 John White, semuanya satu-satu. Karena keduanya memenuhi syarat. Pengertian functional dependency adalah untuk atribut A dan B setiap nilai dihubungkan dengan tepat satu nilai B. Ini kebetulan tepat. Oke? Kebetulan tepat satu-satu. Kemudian, namun, functional dependency yang tetap benar untuk semua nilai yang mungkin di masa depan untuk atribut staff number dan staff name dari relasi staff hanya ini. Oke? Berarti hold for all time artinya berlaku dari sekarang sampai dengan di masa depan. Oke? Bahwa name itu yang tergantung ke staff number. Karena nama staff ditentukan oleh nomor staff, bukan sebaliknya. Karena nama bisa saja sama untuk nomor staff yang berbeda di kemudian hari. Walaupun data sampelnya di sini adalah tepat ya, dihubungkan tepat satu nilai antara staff number dan staff name gitu. Oke, hold for all time harus berlaku sekarang maupun di masa yang akan datang. Karakteristik utama functional dependency yang digunakan nanti dalam normalisasi adalah, misalkan A tanda panah B, berarti B functional dependent terhadap A. Oke, dan A dan B ini masing-masing dapat terdiri dari satu atau lebih atribut. Kemudian, ini adalah karakteristik tadi, bahwa setiap nilai A dihubungkan tepat satu nilai B. Oke? Mempunyai relationship one-to-one antar atribut di sebelah kiri dan kanan dependensi. Kemudian, hold all for all time. Artinya berlaku selamanya. Nggak cuma dari data sampel saja, nggak cuma untuk data existing saja, tetapi berlaku untuk masa depan juga. Oke? Dia akan tetap bernilai benar untuk semua kemungkinan nilai atributnya. Kemudian, determinan harus memiliki jumlah atribut minimal yang diperlukan untuk mempertahankan functional dependency dengan atribut-atribut di sisi kanan. Karakteristik ini disebutnya adalah full functional dependency. Oke, mungkin ini nanti kalian baca lagi. Sekarang kita lihat contohnya agar lebih mudah dipahami. Jadi, tadi ada kata-kata istilah full functional dependency, menunjukkan bahwa jika A dan B adalah atribut dari suatu relasi, B dikatakan fully functional dependent, artinya bergantung secara fungsional penuh, secara fungsional pada A, jika B functional dependent pada A. Oke, jadi ini kalau full functional dependent, syaratnya adalah harus functional dependent dulu sebelum full. Oke, memenuhi persyaratan functional dependency. Tetapi tidak functionally dependent pada suatu proper subset A. Oke, B functional dependent pada A, tetapi tidak functional dependent pada subset dari A. Karena A itu kan nggak cuma bisa satu atribut kan, bisa lebih dari satu atribut. Karena A minimal tidak bisa lagi dikurangi atributnya. Kita lihat contohnya bahwa untuk full functional dependency dia memiliki jumlah atribut minimal yang diperlukan. Oke, ini syaratnya. Kita lihat, berarti untuk full functional dependent, berarti dia harus functional dependent, tetapi tidak functional dependent terhadap subset dari determinannya. Oke, contohnya, kalau kebalikan dari full berarti partial functional dependency, artinya tidak memenuhi syarat yang tadi. Kita lihat, misalkan ada relasi staff, mempunyai functional dependency, kita lihat di sini. Misalkan, di sini kita A-nya atau determinannya adalah lebih dari satu atribut, staff number dan staff name. Dia, branch number tergantung dari staff number dan staff name. Oke. Apakah dia full functional dependency? Kita lihat. Oke, benar. Yang pertama, dia functional dependency. Jadi setiap nilai dari staff number dan staff name berasosiasi dengan satu nilai dari branch number. Oke. Kita lihat SL21 John White, dia B005. Cuman satu. Oke, B005 itu SL21 John White. Jadi relasinya one to one. SG37 Unbeach itu B003,
SG14 Davidford itu B003, dan seterusnya. Dia berasosiasi satu nilai, tepat satu nilai. Kemudian, tetapi branch number juga functional dependent pada suatu subsetnya, yaitu staff number. Ya enggak? Jadi kalau tadi kita lihat dari functional dependency ini, kita lihat bahwa kombinasinya dari number dan name ini berasosiasi tepat satu nilai dengan branch number, tetapi kalau kita lihat branch number juga functionally dependent terhadap staff number saja, bukan keduanya gitu. Oke? Di sini kita lihat satu-satu, kita lihat dia berasosiasi tepat satu nilai. Maka contoh functional dependency di atas bukan full functionally dependency, tetapi disebut partial functionally dependency, karena tidak memenuhi karakteristik ketiga ini. Oke? Oke. Bagaimana kita mengidentifikasi functional dependency? Yang pertama, untuk mengidentifikasi semua functionally dependency pada sekumpulan atribut, itu akan relatif sederhana jika kita tahu arti dari masing-masing atribut, dan hubungan antar atribut itu kita pahami dengan baik. Oke? Informasi ini harus disediakan oleh perusahaan dalam bentuk diskusi dengan pengguna dan atau dokumentasi seperti spesifikasi kebutuhan. Tetapi, jika pengguna tidak ada waktu, misalkan untuk konsultasi atau dokumentasinya tidak lengkap, tergantung pada aplikasi database, mungkin perlu bagi database designer, yaitu kita yang membuat IR modelnya, untuk menggunakan logika dan atau pengalaman mereka untuk menyediakan informasi yang hilang atau diperlukan, karena tidak ada konsultasi, tidak ada dokumentasi yang lengkap juga. Oke, kita kebanyakan di sini pakai logika. Oke. Kemudian, contoh yang pertama ya, bagaimana kita mengidentifikasi functional dependency, misalkan dari di sini ada relasi namanya staff branch. Di sini kita harus tahu arti masing-masing dari atribut ini. Staff number, name-nya, position, salary, branch number, branch address, kita harus tahu artinya masing-masing atribut. Itulah kenapa saya selalu bilang bahwa nama atribut harus meaningful, jangan asal. Oke. Kemudian, asumsikan di sini misalkan di relasi staff branch ini, posisi atau position yang dipegang dan cabangnya, branch number-nya itu menentukan gaji seorang staff, salary-nya. Oke. Functional dependency yang dapat diidentifikasi adalah berarti tepat satu nilai ya, tepat satu nilai atau berdasarkan logika kalian. Di sini berarti namanya, position-nya, salary-nya, branch number-nya, dan alamat branch number itu tergantung staff number. Oke. SL21 hanya punya name, position, salary ini. Tidak ada data lain selain itu. Oke. SG37, name-nya adalah unwitch, assistant, salary, branch number-nya sekian, branch address-nya sekian. Oke? Jadi, untuk nama, posisi, gaji, branch number, dan branch address, itu tergantung staff number-nya. Kemudian kita lihat, branch number, ada branch address. Alamat tergantung branch number berapa. Oke? Kita lihat, alamat 163 Main Street, Glasgow, ini tergantung apa? Branch number-nya. Kalau branch number B003, berarti alamatnya ini. Oke, B007 berarti alamatnya ini. Berarti alamat tergantung dari branch number. Kemudian, branch address tergantung pada branch number. Karena dia satu-satu di sini ya. Bisa dibalik, oke? Bisa dibalik karena dia kebetulan satu-satu di sini. Oke, bahwa 163 Main Street Glasgow ya B003 gitu kan. Nggak ada yang lain. Kebetulan nggak ada yang lain di sini. Oke, kemudian, karena kita asumsikan bahwa posisi yang dipegang dan cabang menentukan gaji seorang staff. Berarti branch number dan position-nya itu mempengaruhi salary-nya. Oke, berarti salary tergantung branch number dan position. Kemudian, karena branch number ini, karena branch address ini tergantung branch number, berarti bisa dikatakan branch address dan position itu menentukan salary. Oke? Kita identifikasi semua functional dependency yang ada di relasi ini. Kemudian, bisa saja, selain dari logika dan data sampelnya, data benerannya atau data dummy-nya,
kita juga bisa menggunakan sampel data untuk identifikasi functional dependency. Misalkan ada sampel relation ya, di sini ada relasi sampel dengan atribut disimbolkan dengan A, B, C, D, E. Oke, kita lihat di sini. Ini adalah sampel data. Kemudian functional dependency yang bisa diidentifikasi dari data sampel ini adalah kita lihat A, C. Oke, C tergantung ke A. Kita lihat, kalau A-nya A, berarti C-nya Z. Kita lihat tempat lain, kalau A-nya A, maka C-nya adalah Z, sama. Oke, ini kalau A-nya adalah A, C-nya adalah Z. Oke, berarti C tergantung A. Oke, C is functionally dependent terhadap A. Kita lihat, apakah A tergantung C? Kita lihat, jika C-nya Z, maka A-nya A. Kita lihat di sini, jika C-nya Z, maka A-nya A. Jika C-nya R, maka A-nya E. Kita lihat, jika R, maka E. Jika R, maka E. Oke? Berarti FD2 teridentifikasi. Sekarang kita lihat, apakah ada yang lain? Oh, ternyata ada di FD3. Functional dependency 3. Apakah D tergantung B? Kita lihat. B itu tergantung dari B. Oke, D itu tergantung dari B. Berarti kita bacanya, jika B-nya adalah B, maka W. Apakah yang lain benar? Oke, ini adalah B, maka D-nya W. Oke, jika B-nya adalah D, maka D-nya adalah W. Kita lihat yang lain. Oh, ini D, ininya W. Berarti fine. Oke, jika B-nya adalah F, maka D-nya adalah S. Oke. Oke. Kemudian FD4 atau E tergantung dari nilai A dan B. Oke. Jika A-nya AB, maka E-nya adalah key. Kita lihat yang lain. AB nggak ada ya. Oke. AB nggak ada. Oke, berarti ini cuma satu. Sekarang kalau misalkan dia adalah EB. EB maka E-nya adalah P. EB maka P. Kebetulan yang lain nggak ada di sini EB. Sekarang yang kira-kira duplikat apa? Kebetulan ini tidak ada yang duplikat, maka dia berarti berasosiasi tepat satu nilai ya. Berarti E tergantung kombinasi A dan B. Oke? Jadi kita bisa menggunakan sampel data untuk identifikasi functional dependency. Kemudian dari functional dependency yang sudah kita identifikasi, itu bisa sangat besar kan. Kalau kalian lihat datanya, kalian lihat asosiasinya satu-satu, itu bisa sangat banyak dan bisa sangat besar. Oke. Kemudian, penting untuk melakukan pendekatan yang dapat mengurangi himpunan ke ukuran yang dapat dikelola. Oke. Misalkan, jika A, B, C adalah subset atribut dari relasi R, oke, saya punya atribut A, B, C, entah dia satu atribut atau lebih dari satu atribut, dari relasi R, maka akan ada inference rule untuk identifikasi functional dependency. Inference rule artinya adalah kalau kalian kemarin di R-Flow, berarti ada if then. Oke? Jika ini, maka ini. Jika ini, maka ini. Oke? Jadi, ada namanya reflexivity sifatnya, yaitu jika B adalah subset A, maka B itu tergantung secara functional dependent terhadap A. Kemudian augmentation. Jika B tergantung A, maka AC, kombinasi AC juga menentukan BC. Jadi jika B functional dependent terhadap A, maka BC functional dependent terhadap AC. Kemudian ada transitivity. Jika B functional dependent terhadap A dan C functional dependent terhadap B, maka C functional dependent terhadap A. Gampang ya? Ini ceritanya kayak rumus himpunan biasa, tapi yang kita lihat cukup 1, 2, 3 saja. Kalau kalian harus lihat 4, 5, 6, 7 silahkan, tetapi sebenarnya ini pengembangan dari nomor 1, 2, dan 3. Oke. Ketiga ini disebutnya adalah Armstrong axioms, yang lainnya adalah pengembangan dari 3 ini. Ditambahkan misalkan ada atribut lain, yaitu D. Gitu.
Inference rule ya. Kemudian, tadi udah kita belajar tentang functional dependency, sekarang kita belajar yang kedua, yaitu transitive dependency. Oke, kalau nyampe sini kalian udah pusing, kebanyakan istilah, tahan dulu, tenang saja. Normalisasi tidak semudah, sesulit ini, itu gampang, cuma kalian butuh tahu transitive dependency itu apa, functional dependency apa, untuk dapat bisa sampai normalisasi. Tenang, ini cuma istilah-istilah saja, normalisasinya gampang. Oke, jadi kita belajar dulu konsep transitive dependency. Tadi udah functional dependency, kemudian functional dependency dibagi jadi full sama partial, sekarang ada transitive dependency. Penting untuk mengidentifikasi transitive dependency karena keberadaannya dalam relasi berpotensi menyebabkan update anomalis. Tadi ya, sudah kita singgung update anomalis. Transitive dependency menggambarkan suatu kondisi di mana A, B, C adalah atribut dari suatu relasi, maka, atau sedemikian rupa, jika B functional dependent terhadap A, dan C functional dependent terhadap B, oke, jadi ngurut ya, kalau B tergantung A dan C tergantung B, maka C transitively dependent ke A melalui B. Oke? Oke? Paham ya? Di tengah-tengahnya nih. Secara tidak langsung ceritanya. Jika B tergantung A dan C tergantung B, maka C transitively dependent ke A melalui B. Asalkan A tidak functionally dependent pada B atau C. Oke. Bingung kan? Oke, kita lihat contoh langsung, biar nggak bingung. Tapi setelah kalian lihat contoh, nanti balik lagi ke sini ya. Kalau nanti baca slide-nya. Karena kalian habis lihat contoh, kembali ke sini baru paham. Oh, maksudnya itu, gitu kan. Oke, kita langsung lihat contoh. Oke, contoh 1 transitive dependency ya. Ingat, berarti A, B, B, C. Berarti C tergantung A, gitu ya. Perhatikan functionally dependency dalam relasi staff branch. Oke, saya ambil 2 contoh functional dependency. Karena tadi banyak ya, functional dependency sangat besar. Oke, ini contohnya. Dalam contoh di atas, branch address di sini tetap bergantung pada branch number. Iya kan? Iya nggak? Alamat ini tergantung branch number-nya berapa. Kalau B005 ya ini. Kalau B003 ya ini. Ini nggak mungkin branch number yang lain kan? Karena tepat satu nilai nih. Oke? Berarti alamat dari branch itu tergantung branch number. Oke? Tetapi branch number juga bergantung pada staff number. Iya nggak? Bahwa staff ini bekerja di branch mana gitu kan? Berarti branch number tergantung pada staff number. Jadi, ada transitive dependency di sini, yaitu alamat branch atau branch address, transitive dependency terhadap staff number melalui branch number. Iya kan? Kita lihat di sini, B address, branch number. Sementara branch number tergantung staff number. Berarti B address is transitively dependent terhadap staff number melalui branch number. Oke. Sekarang kita lihat contoh lain lagi. Contoh lain lagi, saya punya misalkan FD atau functional dependency. Saya nyebutnya FD aja ya. Kalian FD berarti functional dependency. Kan nama, alamat, kode pos di data ini itu tergantung NIM-nya kan. Oke? Misalkan 212 sekian bla bla bla, namanya adalah Isra, alamatnya adalah misalkan Jakarta, kode posnya berapa. Berarti nama, alamat, dan kode pos itu tergantung NIM-nya kan. Datanya nanti diisi tergantung NIM-nya. Kemudian, kode pos tergantung alamat kan. Ya kan? Kode pos tergantung alamat. Nah, makanya bisa diidentifikasi ada transitive dependency di sini. Karena kode pos tergantung alamat, alamat tergantung NIM. Oke? Berarti kode pos transitively dependent pada NIM tapi melalui alamat. Ya? Paham ya? Oke. Gampang kan? Gampang. Emang nih ya, kalau bukunya kebanyakan istilah. Tapi untuk tahu normalisasi harus tahu ini dulu. Biar kalian paham. Sekarang, balik lagi kita ke slide 1-2 tentang primary key dan lain-lain. Sebenarnya,
kita bisa identifikasi primary key ini juga dari sini, dari FD-nya. Oke? Tujuan kita menghimpun functional dependency suatu relasi adalah untuk menentukan juga integrity constraint-nya. Ingat ya, integrity constraint dulu ada candidate key, primary key, alternate key, foreign key, dan lain-lain. Kita bisa juga dari FD-nya juga. Bahwa integrity constraint yang perlu diidentifikasi pertama kali kan candidate key. Nanti salah satunya diambil sebagai primary key, lainnya jadi alternate key. Ya kan? Masih ingat ya? Nah, sekarang kita juga bisa identifikasi primary key dari FD-nya. Oke. Saya lihat kemarin dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk tentang IR model kalian, bahkan kalian belum bisa menentukan primary key. Ketika semuanya dihubungkan ke dalam satu relasi, oke, misalkan dia di tengah-tengah sebagai child, parent-nya banyak, kalian bingung, aduh, ini primary key-nya yang mana gitu kan. Ini bisa pakai ini, bisa pakai cara ini. Saya kan selama ini untuk menentukan primary key, saya selalu kasih tahu kalian, coba pakai data dummy-nya. Biar kalian tahu yang unik yang mana dan minimal. Nah, sekarang kalian bisa menentukan primary key juga dengan FD-nya. Misalkan di sini, kita identifikasi primary key dari functional dependency. Misalkan di sini tetap pakai relasi staff branch, berarti dari sini kita bisa identifikasi FD-nya banyak sekali ya, yang tepat satu nilai, berhubungan tepat satu nilai. Berarti nama, posisi, salary, branch number, dan branch address itu tergantung staff number. Kemudian branch address tergantung branch number. Karena dia tepat satu nilai, maka bisa dibalik. Branch address itu adalah, branch number tergantung branch address juga. Salary tergantung branch number position. Salary tergantung branch address position. Ini yang tadi ya, asumsikan bahwa gaji seorang staff itu tergantung posisi dan branch number-nya. Kemudian kita lihat determinannya apa? Masih ingat? Determinan adalah sebelah kiri. Oke? Di sini adalah determinannya. Staff number, branch address, branch number position, branch number, branch address position. Ini adalah determinan. Kemudian, untuk mengidentifikasi semua candidate key, identifikasi atribut atau kelompok atribut yang secara unik mengidentifikasi setiap baris data dalam relasi ini. Ya kan? Kalian sudah tahu konsepnya candidate key. Kita bisa lihat, kita bisa ambil semua atribut yang bukan merupakan bagian candidate key harus functionally dependent pada CK tersebut. Oke? Pusing ya? Oke, semua atribut yang bukan bagian dari candidate key, kan kalau kita pilih primary key kan kita butuh candidate key dulu kan? Ya kan? Jadi kita eliminasi dulu. Yang bukan bagian dari candidate key harus functionally dependent pada CK tersebut. Berarti bagian sini tidak bisa kita jadikan sebagai candidate key. Ya enggak? Ya enggak? Logikanya kan seperti itu kan? Ya kan? Oke. Berarti satu-satunya candidate key dan kita pilih menjadi PK untuk relasi staff branch adalah staff number. Karena semua atribut lainnya secara fungsional tergantung pada staff number. Kita lihat nih, kita lihat determinannya saja. Karena yang bukan determinan pasti bukan candidate key, karena dia dependent, tergantung pada determinannya. Kita lihat ya di sini, salary tergantung pada branch address, branch number, position. Branch number tergantung pada branch address. Branch address tergantung pada branch number. Nah, determinan-determinan ini semuanya tergantung pada staff number. Jadi, kita bisa ambil staff number adalah candidate key untuk primary key. Oke? Secara logika seperti itu ya. Oke? Oke. Kita lihat semua determinannya, ternyata determinan-determinan ini tergantung pada staff number, yang juga determinan juga. Jadi staff number adalah satu-satunya candidate key yang akan kita pilih menjadi primary key. Oke, karena semua atribut lain secara fungsional tergantung pada staff number. Oke, gampang ya. Oke, sekarang kita misalkan pakai sampel data, relasi sampel. Misalkan suatu relasi FD-nya ada 4 seperti ini. C tergantung A tergantung C, D tergantung B, E tergantung kombinasi AB. Determinannya adalah yang merah, A, C, B, AB. Namun, satu-satunya determinan yang secara fungsional menentukan semua atribut lainnya adalah AB. Ada yang tahu kenapa?
Silahkan open mic. Saya nggak tulis jawaban ini di note slide loh. Sama seperti tadi. Ada yang bisa tahu? Marsha tahu? Ini agak complicated tapi nggak sesusah itu. Saya jawab ya. Saya jawab, ingat ini jawabannya tidak saya kasih di note. Satu-satunya determinan yang secara fungsional menentukan semua atribut lainnya adalah AB. Mengapa? Kita lihat di sini. Semua atribut lainnya, berarti E itu tergantung AB. Oke? D tergantung B, A tergantung C, C tergantung A. Sekarang kita lihat, C tergantung A. Kita note ya, A gitu kan. A tergantung C, tetapi C tergantung A. Berarti kita tetap A, oke? Ujungnya tetap A. D tergantung B, oke? Sementara E juga tergantung AB. Berarti ujung-ujungnya kita cuma punya dua kan, AB kan, yang digantungi oleh semua atribut lain kan. Iya nggak? Iya kan? Ya gitu kan? Imajinasinya seperti itu. Oke? Kita ulang ya, kita ulang. C tergantung A. Oke? C tergantung A. Berarti A. Sekarang kandidatnya A nih. Kemudian A tergantung C. Ya sama lah ya, berarti A gitu kan. Sekarang D tergantung B. Ada B di sini. Kemudian atribut lain ada E. E tergantung A sama B. Oke? Berarti ujung-ujungnya kita harus punya AB sebagai penentu atribut-atribut lain. Ya nggak? Ya kan? Ya kan? Logikanya seperti itu. Oke? Jadi AB kita identifikasi sebagai primary key untuk relasi ini. Oke? Gitu ya. Itu bagaimana kita mengidentifikasi primary key tetapi dari FD. Kalau kemarin kan kita berdasarkan logika saja ya, berdasarkan data kita, terus kita bisa tentukan. Saya selalu kasih tahu, kalau kalian bingung primary key-nya, bikin data dummy-nya, biar tahu mana yang unik gitu, biar tahu mana yang tidak jadi duplikat gitu. Nah sekarang kita bisa pakai logika seperti ini, kalau kalian bingung gitu. Kemudian lanjut ya, proses normalisasi. Ini gampang nih, mulai gampang. Karena kalian sudah tahu transitive dependency, sudah tahu functional dependent, maka sekarang kita tinggal masuk ke normalisasinya. Normalisasi adalah suatu teknik formal untuk menganalisis relasi berdasarkan primary key atau candidate key-nya dan functional dependency antar atribut. Jadi, kita punya nanti harus tentukan dulu key-nya dan functional dependency. Kemudian dilakukan dalam beberapa langkah, setiap langkah mengacu pada bentuk normal tertentu, sesuai dengan sifat yang dimilikinya. Jadi normalisasi itu ada beberapa langkah, oke? Jadi setiap langkah itu punya sifat masing-masing, oke? Setelah normalisasi dilakukan, maka relasi secara bertahap menjadi lebih terbatas atau kuat bentuk formatnya, kemudian mengurangi tindakan update anomali. Ujung-ujungnya kita menghindari data redundancy yang menyebabkan update anomali. Oke. Oke, yang pertama ada one normal form, one NF, ada two normal form, bacanya two apa second ya, two normal form, ada third normal form atau bentuk normal form yang ketiga. Nah, kita belajar level 1, 2, 3. Kita nggak belajar ke bawah lagi. Ini anak KS itu belajar sampai bawah, kalian cukup sampai 3 aja. Sampai 3 pun kadang-kadang sudah cukup gitu. Si Marsha gini-gini, alhamdulillah gitu. Soalnya kadang-kadang kenapa nggak belajar sampai bawah ini, sampai 3 pun sepertinya sudah cukup gitu. Karena sudah tiba-tiba sudah update anomali, sudah hilang semua gitu dari sini. Oke? Hilang semua dari sini, kita belajar satu-satu ya. 1 NF, 2 NF, dan 3 NF. Bentuk normal pertama, bentuk normal ketiga, dan bentuk normal ketiga. Kita sampai ketiga saja. Oke, sekarang ini adalah prosesnya. Jadi ketika kita membuat ceritanya, kita bottom up ya. Berarti kita membuat IR modelnya awalnya dari bentuk yang tidak normalized, atau disebutnya UNF, atau unnormalized form. Bentuk yang tidak normalized, kemudian kita buat menjadi bentuk normal pertama, kita buat menjadi bentuk normal ketiga, kita buat menjadi bentuk normal ketiga. Kita cukup sampai ketiga. Oke? Sekarang kita masuk ke tidak normal. Artinya tidak normalized itu seperti apa? Atau UNF.
suatu tabel berisikan satu atau lebih grup atau data yang berulang. Oke, sebentar ya. Ini karena penting saya minum dulu. Oke, kita lihat. Kalau bentuk tidak normalized, artinya suatu tabel berisikan satu atau lebih grup data yang berulang. Oke, membuat tabel unnormalized, yaitu memindahkan data dari sumber informasinya, misalkan paper, kertas, bentuknya formulir, kuesioner, dan lain-lain, ke dalam format table dengan baris atau kolom. Ini yang biasanya kalian lakukan ketika kalian misalkan ngentry data lewat Excel gitu. Kan yang penting masuk dulu soft copy-nya gitu kan, dari hard copy gitu. Seperti ini. Contohnya seperti ini. Misalkan, kalian masih ingat ya, yang selalu kita pakai sebagai contoh yaitu perusahaan Dream Home, dia kan menyewakan properti ya. Menyewakan properti, misalkan kalau orang datang ke perusahaan itu terus sewa properti, dia nulis di kertas gitu. Klien numbernya berapa, terus properti yang disewa numbernya berapa, alamatnya di mana, kemudian sewanya berapa, kemudian owner propertinya siapa gitu. Nah, ini kan bentuknya kertas-kertas banyak ya. Nanti kalau kalian sudah kerja, kalian akan memahami bahwa kertas seperti ini akan banyak sekali di semua administrasi. Oke? Nanti kalau misalkan kita biasanya kan kita entry kan, soft copy-nya gitu, biar jadi soft copy misalkan di Excel seperti ini, misalkan gitu. Bahwa klien number CR76 atau namanya adalah John K, dia menyewa properti PG4 dan PG16. Gitu. Dan seterusnya ya. Dari address-nya apa, kemudian tanggal sewa sampai tanggal finish-nya berapa gitu. Dan lain-lain. Kemudian klien number Alan Stewart juga demikian, dia menyewa 3 properti. Oke? Kalau kalian lihat di sini, suatu tabel berisikan satu atau lebih grup data yang berulang. Ya enggak? Di sini ada yang kosong kan? Iya kan? Di sini nih. Kosong kan? Dia punyanya siapa kosong ini? Punyanya Alan Stewart kan? Yang kosong di sini punya siapa? John K. Oke? Ini yang disebut sebagai UNF. Oke? Tadi yang kita sebut sebagai UNF. Sekarang kita harus bikin UNF ini bentuk normal pertama. Caranya adalah kita lihat sifatnya dulu. Sifatnya adalah 1NF atau bentuk normal pertama adalah suatu tabel di mana setiap irisan antara baris dan kolom berisikan satu dan hanya satu nilai. Oke, satu dan hanya satu nilai irisannya. Kita lihat di sini, caranya adalah untuk mengubah UNF ke 1NF, yaitu kita tunjuk satu atau sekumpulan atribut sebagai kunci atau key-nya untuk tabel tadi, kemudian identifikasi grup yang berulang dari tabel yang tadi, kemudian hapus grupnya ada 2 cara. Kita kan harus menghapus grup yang berulang kan, karena kita tidak mau ada irisan baris kolomnya itu kosong. Kayak tadi ini kan kosong kan, kita ambillah baris thread gitu, ada isinya. Baris kolom kosong di sini. Baris kolom kosong di sini. Kita harus menghilangkan kekosongan ini. Oke? Nah, hapus grupnya dengan cara masukkan data yang semestinya pada kolom yang kosong pada baris yang berisikan data yang berulang. Oke? Ini disebutnya adalah flattening the table. Kemudian, atau kita menempatkan data berulang bersama dengan copy dari atribut key-nya yang tidak berulang ke relasi terpisah. Kalian langsung lihat contoh aja biar gampang. Tapi prosesnya harus ingat ya, kita key-nya dulu apa, identifikasi grup yang berulang, kemudian kita harus hapus grup berulang tadi. Kita lihat, kita masih pakai yang tadi. Kita masih pakai yang ini. Kita mau bikin UNF ini menjadi 1NF atau first normal form. Oke, kita lihat key-nya apa? Untuk tabel tadi sudah pasti client number ya. Iya enggak? Iya kan? Client number. Oke. Kemudian tentukan grup yang berulang untuk setiap client number. Grup berulangnya apa? Kita sudah primary key-nya ditentukan, yaitu ini kan tentang klien ya. Klien menyewa properti, berarti kita bisa lihat di sini adalah client number. Berarti data-data yang lain
tergantung pada client number-nya kan, CR76. Oke? Nah, kemudian grup yang berulang untuk setiap client number apa? Ini ya. Oke? Ini adalah yang namanya repeating group. Kemudian kita harus menghilangkan repeating group ini. Dengan cara, kita tadi ada dua opsi, flattening the table atau menempatkan pada relasi terpisah. Kita lihat caranya. Yang pertama, opsi pertama. Hapus grup yang berulang dengan cara kita masukkan data yang semestinya pada kolom yang kosong pada baris yang berisikan data yang berulang. Tadi, ini kosong ya. Ya kan? Ini kosong. Kita masukin datanya aja. Berarti, yang tadi kosong, client name-nya adalah John Key. Sorry, yang kosong ini ya. Ini kosong, kosong. Kita sekarang masukkan. Oke. John Key, Allen Stewart berulang. Allen Stewart, kliennya CR56, CR56. Ini kita juga isi, CR76, John Key. Oke? Oke ya. Jadi, dari data sekarang, kan 1NF itu apa istilahnya? Irisan antara baris dan kolom berisikan satu dan hanya satu nilai. Sekarang, kalau kita iris baris dan kolomnya, semuanya terisi. Berisi satu nilai. Tidak ada baris yang kosong. Oke? Kemudian, dari client rental ini, berarti kita bisa tuliskan di BDL-nya, client rental, client number, property number, dan seterusnya. Kita bisa identifikasi ya, dari sini berarti primary key-nya adalah client number dan property number. Oke, ini adalah cara pertama. Kita flattening the table, isi yang kosong. Sekarang, opsi kedua, ini ya, grup yang berulang sudah tidak ada, karena setiap irisan berisikan hanya satu nilai. Cara yang kedua adalah menempatkan data berulang dengan copy client number ke relasi terpisah. Oke, yang tadinya seperti ini, sekarang bersama copy client number yang berulang ini kita pisahkan. Oke, kita keluarkan dari property number sampai owner name karena dia berkurang, jadikan satu relasi sendiri. Oke, jadinya seperti ini. Keluarin dia property number sampai owner number, kemudian karena client number di sini yang tidak berulang, kita taruh di sini. Oke? Jadinya seperti ini. Sebenarnya kalian udah tahu ini ya, karena dari kemarin IR model kalian udah seperti ini gitu kan. Tapi kan ini konsep ya, konsep teori. Oke? Keluarkan property dari property number sampai owner number jadi relasi sendiri, kemudian bersama dengan copy client number ke relasi terpisah. Oke? Seperti ini ya. Sekarang kita lihat kita keluarkan client number dan grup berulangnya ke relasi terpisah. Misalkan kita kasih nama property rental owner. Kemudian kita lihat 1NF, berarti irisan antara baris dan kolom itu berisi hanya satu nilai. Kita lihat kita semuanya ada nilainya, baik dari klien maupun property rental owner. Tidak ada yang kosong irisan baris dan kolomnya. Oke, ini adalah 1NF. Oke, sekarang kita masuk apa aja masalah dalam 1NF. Mengandung redundansi data yang signifikan, ya kan? Kemudian dapat terjadi update anomali, oleh karena itu kita harus ubah 1NF ke 2NF. Kita lihat apa iya redundant gitu kan? Kita lihat di sini masih ada terjadi redundansi ya di sini. Misalkan apa nih, address dari property number, kemudian owner number, gitu masih redundant di sini. Kita perlu ubah ke 2NF, atau bentuk normal kedua. Kita lihat dulu, sifatnya bentuk normal kedua itu apa. Kita pakai functional dependency di sini. Berdasarkan konsep full functional dependency, jika A dan B merupakan atribut sebuah relasi, dan B dikatakan fully dependent terhadap A, full ya, full, jika B functionally dependent pada A tetapi tidak pada subset dari A. Oke, kalian sudah tahu konsepnya ini cuma diulang. Kemudian 2NF adalah sebuah relasi dalam bentuk 1NF dan setiap atribut non-primary key-nya bersifat fully functional dependent pada primary key. Oke, 2NF artinya adalah fully functional dependent pada primary key. Berarti yang harus kita lakukan ketika kita mengubah 1NF ke 2NF adalah kita yang pertama identifikasi primary key relasi-relasi di 1NF. Kemudian identifikasi FD-nya
functional dependency-nya sama seperti tadi. Kemudian, jika terdapat partial dependency terhadap primary key, maka hapus dengan menempatkannya dalam relasi baru bersama dengan salinan determinannya. Kita lihat contoh langsung. Kalau kalian lihat contoh, baru balik ke sini, baru mudeng. Oke? Sekarang kita lihat, ini kita punya contoh tadi ya. 1NF-nya, kita punya client rental di sini, dan tabel client. Tadi kita punya dua relasi ya, client dan property rental. Misalnya kita ambil dari ini, salah satu relasi, kemudian kita tentukan primary key-nya dari sini. Primary key-nya adalah client number dan property number. Karena di sini, karena di sini kan ceritanya klien A, suatu klien menyewa properti tertentu gitu kan. Berarti yang bikin dia unik atau tidak duplikat adalah client number dan property number. Terus mungkin kalian akan protes. Enggak dong Bu, primary key-nya enggak cuma 2 itu doang. Kenapa? Karena misalkan klien CR76 dan properti dia menyewa properti PG4, dia mungkin akan menyewa di lain hari gitu kan. Enggak cuma di rent start ini, rent finish ini doang. Mungkin di tahun berikutnya dia nyewa properti yang sama gitu. Anggap aja sekarang 2 aja ya. Anggap aja setiap klien menyewa properti yang sama 1 kali ya. Oke, jadi kalian nggak protes dulu, anggap aja seperti itu. Karena di buku contohnya seperti itu, anggap aja seperti itu. Berarti dari relasi ini, kita punya primary key 2, yaitu client number dan property number. Kemudian dari sini, kita identifikasi FD-nya, functional dependency-nya. Oke? Functional dependency terhadap primary key. Semua functional dependency. Kemudian dari sini, kita identifikasi apakah ada partial dependency atau tidak. Kita lihat di sini, identifikasi FD-nya, dan identifikasi apakah ada partial dependency atau enggak. Kalau ada, kita keluarkan dia menjadi relasi baru. Kita lihat di sini, kita lihat ya. Dari relasi ini, primary key-nya adalah client number dan property number. Oke, ini adalah primary key. Kemudian, kan client number, itu kan, ini kan primary key ya. Ini determinannya ada 2, atau primary key-nya ada 2, yaitu client number dan property number. Ingat, full. Full artinya dia nggak boleh functional dependent terhadap subsetnya, client number atau property number saja. Oke, dia harus ke keduanya. Kita lihat di sini, dari atribut yang lain, ada client name. Client name emang tergantung property number? Kan enggak kan? Dia tergantungnya cuma sama client number kan? Ya kan? Berarti client name tergantung hanya ke client number. Berarti kita bisa identifikasi dia adalah partial dependency. Kemudian, ada property address, kemudian harga sewanya berapa, owner-nya siapa, owner name-nya siapa. Ini tergantung siapa? Nggak tergantung client number kan? Dia tergantung ke property number doang kan? Ya kan? Berarti property address, rent, owner number, dan owner name itu tergantung property number. Dia tidak tergantung client number. Berarti karena dia hanya subset dari primary key, maka dia kita identifikasi sebagai partial dependency. Kemudian dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian di sini ada transitive dependency. Ya enggak? Owner number ini kan tergantung dari property number. Kemudian owner name tergantung dari owner number. Berarti owner name transitive dependency terhadap property number, tetapi lewat owner number. Oke? Ya enggak? Di tengah-tengah ya. Kemudian dan seterusnya ya. Dan seterusnya kalian identifikasi FD-nya, tetapi yang utama di 2NF ini adalah kita identifikasi partial dependency-nya. Artinya, hanya subset dari primary key. Dia tergantung pada subset primary key. Kemudian setelah kita identifikasi primary key dan partial dependency-nya, yang kita lakukan adalah kita kita tempatkan dalam relasi baru bersama dengan salinan determinannya. Ini partial dependency-nya tadi kita identifikasi ada 2. Ini FD2 dan FD3. Kemudian kita buat dia menjadi relasi baru. Kita buat dia menjadi relasi baru. Ini merge maksudnya kalau digabungin jadi lengkap satu relasi ya. Tapi tidak ada maksud apa-apa untuk merge ini. Kita lihat,
Tadi partial dependency kita bikin relasi baru. Ini ada dua, client number dan property number. Jadi seperti ini. Pada akhirnya, seperti ini. Lihat di sini, client number, client name. Client number, client name. Kemudian, property number ada address, round, owner number, own name. Property number, P address, rent, owner, owner number. Tersisa hanya atribut ini pada akhirnya. Client number, property number, rent start, rent finish. Ini adalah bentuk normal kedua akhirnya. Tidak ada partial dependency. Semuanya fully functional dependent. Oke? Di sini kita lihat, misalkan kita cek satu-satu ya. Di sini primary key-nya apa? Client number. Berarti client name functional dependent ke client number. Di sini primary key-nya ada client number dan property number. Tersisa hanya dua atribut yang tergantung pada kombinasi client number dan property number. Kemudian di sini juga property address, rent, owner number, dan owner name itu tergantung pada property number. Jadi semuanya fully functional dependent pada primary key. Oke? Gampang ya? Kalian nanti nggak perlu coret-coretan bikin FD-nya juga bisa. Nanti cuma pakai kata-kata diimajinasikan juga langsung bisa. Sekarang, masalah yang terjadi di 2NF masih mungkin mengalami update anomalis. Kita lihat, ini kan sudah bentuk 2NF ya. Sudah bentuk 2NF, akan masih ada update anomali. Jika kita ingin update nama ownernya di sini, seperti Tony Show, owner CO93, kita harus update dua baris data di sini. Tony Show, Tony Show. Jika kita hanya satu update baris, jika kita hanya update satu baris data dan tidak lainnya, database kita akan tidak konsisten. Maka kita perlu mengubahnya menjadi 3NF. Oke, menjadi 3NF. Nah, di sini kita pakai konsep transitive dependency. Kita ulang ya konsepnya. Kalian sudah paham, tapi kita ulang. Misalkan A, B, C ini adalah atribut dari suatu relasi. Jika B tergantung A dan C tergantung B, maka C transitively dependent pada A melalui B. Menegaskan bahwa A tidak functionally dependent pada B atau C. Tidak kebalikannya intinya. 3NF, oke, artinya sebuah relasi dalam bentuk 1NF atau 2NF dan di mana tidak terdapat atribut non-primary key yang bersifat transitively dependent pada primary key. Berarti yang transitif kita hilangkan. Oke? Yang kita lakukan adalah kita ubahnya dengan cara kita identifikasi primary key-nya, identifikasi FD-nya, kemudian jika ada transitive dependency, kita tempatkan ke relasi baru dengan salinan determinannya. Caranya adalah, kan tadi kita punya 3 ini ya, ini adalah 2NF. Nah, sekarang kita identifikasi FD ke primary key-nya. Oke? Semua FD-nya. Kita lihat, dari client ada client name, functionally dependent terhadap client number, dan seterusnya. Oke? Semuanya kalian identifikasi. Nah, kemudian kalian kan sudah tahu primary key-nya yang mana ya. Ini adalah primary key, ini primary key, ini primary key. Kemudian kalian identifikasi yang transitif. Transitif artinya loncat ya. Seperti ini. Kita setelah mengidentifikasi, kita ketemu ada transitive dependency di tabel property owner. Bahwa owner name itu tergantung owner number, tetapi owner number tergantung primary key-nya yaitu property number. Berarti kita harus keluarkan dia menjadi relasi baru. Oke? Ini ada transitive dependency, maka kita keluarkan dia. Sekarang, property owner yang tadinya seperti ini, kita keluarkan menjadi relasi baru. Artinya ini namanya proses decomposition. Oke? Ini kan ceritanya gini, transitive dependency ya. Owner name itu tergantung owner number baru tergantung primary key-nya, yaitu property number. Maka ada transitive dependency ke primary key melalui owner number. Maka kita keluarkan bersama determinannya, yaitu owner number. Oke? Gini. Maka tersisa seperti ini. Karena yang ini sudah kita keluarkan, tersisa ini. Oke? Sekarang proses 3NF akhirnya menjadi seperti ini. Oke? Pada akhirnya seperti ini.
Oke, kemudian selesai deh sampai 3NF, ya nggak? Kita nggak ke lebih dalam lagi, tapi biasanya sampai 2NF juga udah mentok, sampai 3NF apalagi tambah mentok gitu. Ini ujung-ujungnya 3NF seperti ini. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini, kalau kita cek satu-satu lagi, sekarang dari semua relasi-relasi ini tidak terdapat atribut non-primary key yang bersifat transitively dependent pada primary key. Nggak ada ya. Semuanya fully dependent, oke? Nggak ada yang transitif, nggak ada yang loncat di sini. Oke? Oke, gampang ya? Gampang. Nah, ini adalah definisi umum 2NF dan 3NF. Oke, definisi umumnya jadi sama kayak tadi, second normal form, third normal form, tapi tidak pada primary key, tapi pada candidate key. Tetapi kalau kita pakai definisi ini, oke, kalau kita pakai definisi ini, akan memungkinkan kalau pakai PK, tadi kan kita pakai PK, itu memungkinkan identifikasi redundansi yang problematik dan obvious. Kalau menggunakan definisi umum, itu meningkatkan kemungkinan kita melewatkan identifikasi redundansi. Kemungkinan ada redundansi. Jadi kita pakai PK saja. Nah, ini adalah, sekarang kalian sekarang perhatikan baik-baik slide-nya, tidak perlu lihat teori tadi. Buang semua teori tadi. Sekarang saya kasih lihat contoh gampangnya. Kalian nggak perlu harus ini, harus identifikasi FD-nya, harus ini, gitu, dan lain-lain. Ini adalah cara cepat untuk menghafalkan. Oke? Cara cepat untuk menghafalkan. Kita lihat di sini. Awalnya, ceritanya, ini adalah tabel student apa, ngambil course apa. Oke? Dengan profesor siapa. Berarti, anggap aja, ini adalah tabel, kemudian student number, berarti satu student number bisa ambil banyak course ya, 1-6. Course title-nya ngikutin course number ya, dan seterusnya. Oke? Bacanya seperti itu. Berarti untuk student number A, dia bisa ngambil course 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu, dan seterusnya. Sekarang 1NF. 1NF artinya tidak boleh ada data yang kosong. Oke? Irisan baris dan kolom itu harus ada isinya. Caranya adalah dengan mengisi kekosongan atau kita keluarkan yang grup berulang. Grup berulang di sini apa? Dari sini ya. Ya enggak? Dari course number sampai grade. Ya kan? Kita keluarkan. Kita kasih nama student course. Oke? Sekarang, tabel yang tadi tinggal isinya student number, student name, major, dan status. Karena grup berulang tadi kita keluarkan bersama dengan primary key-nya, yaitu student number di sini. Oke? Di 1NF, akhirnya tidak ada tidak ada irisan baris dan kolom yang kosong. Kita keluarkan. Kita pakai opsi kedua di sini. Kita keluarkan. Sekarang 2NF. Kata kuncinya adalah no partial. Oke? Di sini primary key-nya adalah student number. Di sini semuanya harus ke student number. Oke, untuk student clear. Sekarang lihat student course. PK-nya ada 2, student number dan course number. Oke? Sekarang kita lihat setiap atributnya, apakah dia parsial atau tidak. Course title, apakah dia tergantung student number dan course number? Ternyata tidak, karena course title mengikuti course number. Iya kan? Berarti ada parsial di sini. Dia hanya ngikutin salah satu PK saja, tidak kombinasi seluruh PK. Term, apakah ngikutin dua-duanya? Yes. Karena suatu student mengikuti mata kuliah tertentu pada semester tertentu, gitu kan. Berarti dia ngikuti dua-duanya. Profesor ID juga ngikuti dua-duanya. Oke? Kemudian, profesor departemen juga, grade juga demikian. Yang ada parsialnya berarti course title saja ya, dengan course number. Oke? Karena course title ini hanya tergantung pada salah satu PK, bukan keseluruhan PK. Maka, no partial, keluarkan dia. Keluarkan, set, bersama dengan determinannya. Determinan course title apa? Course number. Keluarin di sini. Oke, sekarang kita jadi punya 3. 1, 2, 3, 2NF. Sekarang kita masuk ke 3NF. 3NF artinya no transitive. Artinya tidak ada yang loncat. Di sini kita lihat, course clear ya, karena cuma course title doang yang dependent ke number. Sekarang kita lihat di sini student course. Ada yang transitif nggak? Kita lihat ya.
PK-nya ada 2, student number, course number. Term berarti dia tergantung dua-duanya. Oke. Profesor ID juga tergantung dua-duanya. Sekarang, profesor departemen ini transitif ya, karena dia tergantung pada student number dan course number melalui profesor ID. Oke? Jadi, profesor departemen tergantung pada profesor ID, baru tergantung pada primary key-nya. Berarti di sini ada yang transitif nih di sini. Ada yang transitif di sini kita keluarkan. Misalkan kita kasih namanya adalah profesor bersama determinannya. Determinannya apa? Profesor ID. Oke, sekarang dikeluarkan, maka tinggal jadi seperti ini. Pada akhirnya setelah 3NF kita akan punya dari satu relasi di unnormalized atau UNF-nya, di 3NF kita akan punya 4 relasi. Oke, seperti itu. Kalian nggak usah bingung lihat rumusnya, langsung kayak gitu aja. Kata kuncinya adalah 1NF berarti nggak ada yang kosong, 2NF no partial, 3NF no transitive. Oke, gampang ya? Gampang. Oke, sekarang kita lihat contoh yang lainnya. Contoh yang lainnya, nah ini saya mau kasih contoh yang bahasa Indonesia susah cari di Google. Oke, jadi kita lihat, misalkan contoh lainnya data upah per jam untuk setiap pegawai per proyeknya. Ini adalah UNF-nya. Ada grup berulang, ada data yang kosong di situ. Grup berulang dari mana ke mana? Dari sini ya. Ya nggak? Dari sini berulang. Kita keluarkan grup berulang. Berarti biar irisan baris kolom tidak ada yang kosong. Oke? Gampang nih. Yang grup berulang dari sini ke sini. Kita keluarkan. Jadi 1NF. Oke? Akhirnya seperti ini. Ini tadi grup yang berulang. Oke? Ini ada project code, project name, manajernya siapa, project budgetnya berapa. Kemudian yang bekerja di project itu adalah sekian, sekian, sekian. Yang bekerja pada project kedua adalah ini, dan seterusnya. Maka setelah kita keluarkan, bersama dengan primary key-nya, maka project code langsung employee number, dan seterusnya. Kemudian ini yang tadi asalnya. Oke, ini kita pakai opsi kedua ya. Pakai opsi kedua, kita bentuk relasi baru lagi. Oke, kemudian ini 1NF. Kita dapat 1NF, sekarang di tabel ini tidak ada untuk kedua NF. 2NF kata kuncinya apa? No partial. Tidak ada yang partial. Kita lihat satu-satu relasinya. Di sini ada yang partial nggak? Di sini kan primary key-nya project code ya. Semuanya tergantung ke project code. Oke? Kemudian di sini, berarti partial itu biasanya yang primary key-nya lebih dari satu atribut. Oke, sekarang kita lihat di sini, kan primary key di grup di relasi kedua itu ada project code dan employee number kan? Ya kan ada 2 primary key-nya di sini. Apakah ada yang partial? Kita lihat di sini, employee number, employee name atau nama pegawai itu tergantung hanya employee number. Oke, tidak tergantung project code juga. Oke, sekarang department number juga ngikut employee number. Department name juga ikut employee number. Oke, jadi 3 atribut ini tergantung pada hanya employee number, bukan keseluruhan primary key. Maka kita keluarkan dia. Oke, kita keluarkan, kita jadi punya 3 table. Ini namanya bentuk 2NF, no partial. Oke, no partial. Nah, kemudian untuk ketiga NF berarti no transitive. Kita lihat cek satu-satu, ada yang transitif nggak? Di tabel ini tidak ada yang transitif. Semuanya langsung masuk, langsung tergantung pada primary key. Di tabel ini juga tidak ada yang transitif. Sekarang kita lihat tabel employee. Ada yang transitif nggak? Oh, ternyata ada di sini. Kita lihat, primary key-nya kan employee number ya. Nah, kemudian di sini ada department name. Department name tergantung pada department number. Nah, baru department number tergantung pada employee number. Berarti department name transitively dependent terhadap employee number. Oke, maka kita keluarkan dia menjadi 3NF. Pada akhirnya, untuk 3NF semuanya tidak ada yang transitive dependency. Oke, selesai deh. Gampang kan? Gampang? Ada pertanyaan nggak? Kita sudah selesai nih. Gampang atau susah?
Susahnya istilahnya doang, tapi pengaplikasiannya gampang kan? Ya kan? Ini dari slide 1 sampai dengan slide sampai dengan slide berapa nih? Sampai dengan slide 30 itu ceritanya adalah belajar konsepnya. Ujung-ujungnya kita gunakan dari 31 sampai akhir. Tetapi kalau nggak mau susah ngapalin, tinggal apalin ini aja. Oke? Tinggal apalin 2 NF no partial, 3 NF no transitive. Selesai, gitu kan? Oke?